Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Ya, kita lihat pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok objek atau benda dengan ciri-ciri tertentu. Objek atau benda yang termasuk dalam himpunan ini disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan. Biasanya himpunan ditandai dengan kurung kurawal dan juga diagram Venn. Nah, ini adalah jenis-jenis himpunan. Ada himpunan semesta, ini ada kurung kurawal U atau S. Nah, itu U itu universal, S itu adalah semesta. Kemudian himpunan kosong, ini kurung kurawal saja, anggotanya nggak ada. Himpunan terhingga, himpunan tidak terhingga. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta ini adalah keseluruhan dari objek yang dibicarakan. Misalnya, semestanya itu 1, 2, 3, sampai 10 ya. Semestanya sampai 10. Berarti himpunan A 1, 2, 3 boleh. Kemudian himpunan B-nya 3, 5, 6 juga boleh. Asal tidak melebihi dari 10. Karena semestanya adalah 1 sampai 10. Jadi keseluruhan objek yang dibicarakan. Atau kalau kita analogikan Indonesia, berarti kalau kita bilang Indonesia, bisa pulau. Pulau-pulau, nama pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menyebutnya Malaysia, karena semestanya adalah Indonesia. Nah, seperti itu juga berlaku untuk himpunan. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Berarti tidak ada anggotanya. Contohnya adalah bilangan genap antara 2 dan 4. Jadi genap antara 2 dan 4 nggak ada kan? Berarti ini adalah kosong, himpunan kosong. Atau bilangan ganjil antara 3 dan 5. Nah, itu juga sama sekali nggak ada. Berarti ini himpunan kosong. Kemudian himpunan terhingga. Himpunan terhingga ialah kita tahu nih batas akhirnya di mana. Misalnya contohnya bilangan genap sampai 10. Oke, berarti kalau bilangan genap sampai 10 bisa 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita tahu batas akhirnya ada di 10. Kemudian himpunan tidak terhingga. Himpunan tidak terhingga contohnya bilangan genap. Jadi dia hanya bilang bilangan genap saja. Bilangan genap bisa 12, bisa 14, 16, dan seterusnya. Jadi tidak ada batas. Dia tidak memperkirakan batas angka berapa. Oke, ini adalah jenis-jenis himpunan. Ada 4 tadi, semesta, kosong, terhingga, dan tidak terhingga. Kemudian hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan yang pertama adalah himpunan bagian atau subset. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi semua anggota A merupakan anggota dari B. Contohnya di sini ada 1 himpunan A-nya, anggotanya ada angka 1, 2, dan 3, kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya adalah kapan dikatakan himpunan A itu bagian dari B? Nah, ternyata di B ini, di himpunan B ini ada angka 1, di A juga 1, 2 juga ada angka 2, 3, di B juga ada angka 3. Jadi mereka memiliki angka yang sama. Nah, itu disebut dengan himpunan bagian. Kemudian yang kedua, himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B, ditulisnya seperti ini, jika banyaknya anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi banyaknya ya, ekuivalen itu sama, banyaknya anggota itu sama. Kita balik lagi ke contoh awal, ini ada himpunan A-nya 1, 2, dan 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak bisa dikatakan ekuivalen. Kenapa? Karena anggota himpunan yang ada di A ini banyaknya ada 3 anggota, kemudian yang di B ini ada 5 anggota. Nah, berarti ini tidak bisa dikatakan dengan himpunan ekuivalen. Nah, kita lihat contoh untuk himpunan ekuivalen. Ini contohnya. Untuk himpunan A itu sendiri ada 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B ada 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini banyaknya sama. Himpunan A ada 4 anggota. Kemudian himpunan B juga ada 4 anggota. Ini bisa disebut dengan himpunan ekuivalen. Kemudian yang ketiga, himpunan sama. Himpunan A dan B merupakan himpunan sama jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota dari A. Contoh, himpunan A ada 1, 2, dan 3, kemudian B-nya 3, 2, dan 1.
Nah, ini sama nih, karena himpunan A-nya ada 1, B juga 1. Jadi, mereka sama-sama memiliki angka tersebut. Itu dikatakan himpunan sama. Jadi, nanti diagram Venn-nya bisa jadi 1, karena ini angkanya semua sama. Jadi, A sama dengan B. Kemudian, yang keempat, himpunan kuasa atau superset. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi contohnya ini ada himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3. Kemudian berarti kalau ditanya kuasanya berapa? Oke, berarti semua himpunan bagian dari A. Jadi himpunan bagian dari A itu ada 1, jadi kita buka dulu kurung kurawalnya. Himpunan 2, himpunan 3. Kemudian kita temukan setiap anggota yang ada di A ini, himpunan A ini. Jadi ada 1 ketemu 2, kemudian 1 ketemu 3, kemudian 2 ketemu 3. Termasuk himpunan kosong, berarti kita buat himpunan kosong di sini atau kita buka kurung kurawal dan himpunan A itu sendiri. Berarti 1, 2, dan 3. Kemudian baru kita tutup kurung kurawal lagi. Nah, ini adalah himpunan kuasa. Jadi semua yang ada di himpunan ini, di himpunan A contohnya ini kita jabarkan satu persatu. Kemudian lanjut himpunan lepas. Kapan itu dikatakan lepas? Ketika himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. A dan B, jadi ditulisnya seperti ini ya. Contohnya himpunan A itu 1, 2, 3, kemudian B-nya 4, 5, dan 6. Nah, jadi pada saat kita buat diagram Venn-nya, kita buat 2 lingkaran, karena di contohnya ada 2, ada A dan ada B. Ini lepas ya, jadi tidak berpotongan di sini. Ini 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6, karena mereka tidak memiliki angka yang sama. Jadi digambarnya seperti ini. Ini adalah untuk semestanya, jadi di luar. Kemudian himpunan berpotongan atau join. Himpunan A dan B dikatakan saling berpotongan jika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Ditandainya seperti ini. Contoh, A-nya ada 1, 2, 3, 4, B-nya 2, 4, dan 7. Maka A irisan B adalah 2 dan 4. Karena di A ini ada angka 2, di B juga ada angka 2, di A ada angka 4, di B juga ada angka 4. Jadi pada saat buat diagram Venn-nya, kita buat lingkarannya berpotongan seperti ini. Karena mereka memiliki angka 2 dan 4, berarti 2 dan 4 di tengah. Sisanya di sini yang belum disebutkan, ini 1, 3, kemudian yang ini 7. Nah, ini adalah berpotongan, berpotongan. Lanjut ke operasi himpunan. Operasi himpunan atau gabungan, di sini gabungan atau union dilambangkan dengan ini. Himpunan baru yang berisikan elemen-elemen baik yang dimiliki oleh himpunan A dan B. Contoh, jika diketahui semestanya 1 sampai 8, kemudian himpunan A-nya ada 1, 3, 4, 6, 7, himpunan B-nya 1, 2, 4, dan 5. Tentukan anggota himpunan A union B. Ini gabungan ya. Berarti di sini tugas kita adalah menggabungkan kedua himpunan di sini dari himpunan A dan B. Jadi kita tulis. Oke, himpunan A itu dimulai dari angka 1, kemudian ada angka 2, ada angka 3. Jadi kita fokus di dua himpunan ini. 3, kemudian 4, ada angka 5, 6, kemudian 7. Nah, selesai. Ini adalah union atau gabungan. Jadi kita menggabungkan kedua anggota himpunan yang ada di A dan di B. Kemudian setelah kita mengisi ini, kita buat diagram Venn-nya. Oke, karena di sini ada dua himpunan, ada himpunan AB, berarti kita buat 2 lingkaran ya. Kita buat 2 lingkaran sesuai dengan soal. Kita buat lingkaran. Ada 2 lingkaran di sini. Oke, ada 2 lingkaran. Sebentar, saya edit dulu biar kelihatan ya pada saat kita isi. Nanti no fill, ada kelihatan angkanya. Ini juga sama. Nah, ada 2 lingkaran. Kemudian setelah itu kita perhatikan lagi pada saat buat diagram Venn, apakah ada angka yang sama antara A dan B. Oh, jelas di sini ada yang sama, yaitu angka 1, kemudian angka 4. Berarti pada saat membuat diagram ini berarti berpotongan atau join ya. Ini berpotongan karena ada angka yang sama di sini. Ada angka yang sama, berarti kita isi dengan angka
yang samanya itu ada di tengah, berarti ini 1 dan 4. Ini 1. Kemudian satu lagi angka 4. 1 dan 4. Kemudian sisanya, berarti kalian tinggal isi sisanya di himpunan A itu ada angka berapa? Selain 1 ada 3. Kemudian setelah 3 ada angka 6. Kemudian ada angka satu lagi, angka 7. Satu lagi ada angka 7. Nah, kemudian yang di B. Yang di B sisanya berapa? Yang belum disebutkan. Oke, di B berarti angka 2. Angka 2. Ini kita isi 2, kemudian angka 5. Angka 5. Nah, untuk diagram Venn itu sendiri kita buat ke dalam kotak. Kita buat kotak seperti ini ya. Selain ada lingkaran juga dikotakin. Ini adalah semestanya. Nah, ini kita tulis dengan S di sini. S. Oh, maaf. Ini S. Nah, jadi nanti kalian tulis di sini untuk A, himpunan A. Ini untuk himpunan A, bisa di atas bisa di bawah ya. Yang satu lagi berarti untuk himpunan B. Satu lagi himpunan B. Atau bisa juga kalian buat ini tandanya ada di atas lingkaran atau di bawah lingkaran juga boleh. A dan B. Nah, kita perhatikan angka mana yang belum disebutkan dari semua himpunan. Di A itu nggak ada angka 8, di B juga sama nggak ada. Berarti angka 8 kita tulis di luar lingkaran. Nah, sini 8. Tentukan anggota himpunan A union B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang ada di lingkaran ini. Jadi semuanya, karena ini gabungan, ini adalah daerah arsirannya. Oke, ini cara membuat diagram Venn. Jadi pada saat kalian buat diagram Venn, ingat fokusnya di soal dulu. Kemudian untuk daerah arsiran, baru kalian fokus kepada jawaban. Jadi jawabannya yang diarsir adalah semua daerah yang ada di dalam lingkaran. Oke, itu adalah gabungan. Jadi kita menggabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian lanjut untuk yang kedua setelah gabungan, itu ada irisan atau intersection. Lambangnya kebalikan dari gabungan seperti ini. Himpunan baru yang berisikan elemen-elemen milik A dan B secara bersama-sama. Jika diketahui S-nya 1-8, A-nya 1, 3, 4, 6, 7, kemudian B-nya 1, 2, 4, dan 5. Tentukan anggota himpunan A irisan B. Nah, berarti tadi ini elemen yang berisikan milik A dan B secara bersama-sama. Yang kita perhatikan dari soal ini adalah angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Berapa angka yang sama di sini? Nah, ya jelas 1, kemudian 4, 1 dan 4. Nah, anggota himpunan A dan B adalah 1 dan 4. Nah, ini dia. Berarti kita buat lagi diagram Venn yang sama seperti tadi ya. Yang di awal tadi diagram Venn-nya sama. Jadi kita tinggal buat aja seperti tadi nih yang di awal. Bentar ya, saya copy dulu.
Jadi gambarnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini gambarnya karena soalnya sama. Ingat pada saat buat diagram Venn, kita fokusnya ke soal. Kita fokus ke soal. Di sini nanti ada S, kemudian di luarnya ada angka 8. Nah, berarti anggota himpunan A irisan B adalah 1 dan 4. Yang diarsir adalah daerah yang di tengah sini. Daerah yang di tengah. Itu adalah intersection. Jadi kalian fokus ke angka yang sama antara himpunan A juga himpunan B. Oke, itu adalah irisan atau intersection. Kemudian yang ketiga, selisih atau difference, dilambangkan seperti ini, minus. Selisih himpunan A dan B dituliskan A min B, himpunan yang beranggotakan elemen milik A yang bukan milik B. Milik A tapi bukan milik B. Di sini ada contohnya. Semestanya ada 1 sampai 8, kemudian A-nya 1, 3, 4, 6, 7. Kemudian B-nya ada 1, 2, 4, dan 5. Tentukan anggota himpunan A min B. Nah, berarti anggota yang milik A bukan milik B. Milik A yang bukan milik B. Berarti kita fokus ke angka yang bukan milik B ya, angka yang tidak sama dengan B. Berarti ada angka berapa? Angka 3 jelas, angka 4 ada di B, kemudian angka 6, dan angka 7. Jadi 3, 6, 7. Oke, gimana kalau yang ditanya adalah B min A? Pada saat B min A yang ditanya, B min A. Jadi kita fokus ke himpunan B yang tidak sama dengan himpunan A. Berarti ada 2, kemudian ada 5. 2 dan 5. Nah, ini adalah difference atau selisih. Nah, kemudian kita buat lagi diagram Venn-nya. Diagram Venn sama. Ini juga ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran karena ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B. Kemudian dia lingkarannya itu berpotongan karena ada angka yang sama ya. Lingkarannya berpotongan karena memiliki angka yang sama. Baru kemudian kita buat lagi untuk kotaknya. Ini kita isi dengan semesta atau S. S. Nah, S. Kemudian yang ini adalah himpunan A. Ini A. Dan ini B. Ini adalah B. Nah, kita isi angka yang sama-sama seperti tadi ya. Angka yang sama itu angka 1. Kemudian angka 4, 1 dan 4. Nah, sisanya himpunan A yang belum disebut 1 dan 4 ada 3. Kemudian ada 6 dan ada 7. 3, 6, 7. Dan himpunan B ada 2 dan angka 5.
2, dan 5. Nah, yang belum disebutkan di antara kedua himpunan tersebut adalah angka 8. Berarti 8 ada di luar ya di semesta. Ke 8 di semesta. Nah, oke, berarti yang diarsir kalau yang ditanyakan adalah A min B 367, berarti yang kita arsir adalah yang ada di himpunan A saja. Ini daerah arsir yang di sini saja. Nah, begini cara membuat diagram Venn. Ingat, pada saat buat diagram kalian fokusnya ke soal. Apakah ada angka yang sama atau tidak? Kalau misalnya ada, berarti lingkarannya berpotongan. Kalau misalnya tidak ada, berarti lingkarannya lepas. Nah, tadi selisih yang dilambangkan di sini adalah anggota milik A, tapi bukan milik B. Kemudian kalau dibalik B min A, berarti anggota milik B yang bukan milik A. Oke, lanjut. Berarti yang keempat adalah pelengkap atau komplement dari A. Dilambangkannya ada 3, ini ada aksen, kemudian A bar, di atas ini ada garis seharusnya. Kemudian A pangkat C. Pelengkap dari himpunan A dituliskan dengan notasi A aksen adalah yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Berarti selain A ya. Contohnya jika diketahui semestanya 1-8, A-nya 1, 3, 4, 6, 7. Tentukan anggota himpunan A. Berarti kita buat dulu. Jadi fokusnya kalian bandingkan adalah ke semesta ya, balik lagi kita ke semestanya. Di A itu ada 1, berarti 1 kita tidak tulis. Kemudian ada 2, 3 ada juga, 4 juga ada, 5 nggak ada. Oke, kemudian 6 ada, 7 ada, 8 nggak ada. Nah, ini adalah pelengkap. Jadi selain yang ada di himpunan A di sini. Jadi balik lagi pada saat kita bicara pelengkap, berarti kita membandingkannya ke semesta. 2, 5, dan juga 8. Nah, ini gimana nih untuk diagram Venn-nya? Diagram Venn-nya berarti hanya ada satu lingkaran. Karena di soalnya hanya ada satu himpunan. Ada himpunan A saja beserta semesta. Nah, jadinya seperti ini. Untuk lingkarannya ini kita isi 1, 3, 4. Harusnya ya, 1, 3, 4. 4-nya hilang. 4, 6, dan 7. Kemudian di luarnya itu ada 2. Kemudian ada angka 5 dan angka 8. Nah, jadi yang diarsir adalah di luar lingkaran daerah sini yang diarsir ya, yang semestanya. Nah, ini adalah pelengkap. Jadi kalian harus memperhatikan tanda dari operasi himpunan. Kalian harus menghafalkan nih, ini adalah lambang dari union. Union apa? Itu adalah gabungan. Jadi kita menggabungkan antara kedua himpunan yang ditanyakan. Kemudian kalau yang ini adalah irisan atau intersection. Jadi kita melihat mana angka yang sama antara himpunan yang dibicarakan. Kemudian yang ketiga ini adalah selisih, dilambangkan seperti ini minus. Berarti kita melihat misalnya A min B berarti milik A yang bukan milik B. Kepunyaan A tapi bukan kepunyaan B. Kemudian yang terakhir adalah pelengkap. Ini ada 3, lambangnya bisa aksen, A bar atau A pangkat C. Jadi yang dilihat adalah angka selain yang ada di himpunan A itu sendiri. Jadi kita membandingkannya dengan semesta. Itu adalah pelengkap operasi himpunan. Ada 4. Oke, kita ke contoh misalnya. Jika diketahui semestanya ada 1-8, kemudian himpunan A 2, 5, 7, 8, himpunan B 1, 2, 3, 5, himpunan C-nya 1 dan 8. Tentukan A irisan B, kemudian min C. Kemudian yang kedua B union C, ini ada tanda komplement berarti pelengkap. Ini irisan lagi dengan A. Ini cara jawabnya gimana? Oh, berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. A irisan B atau A intersection B. A irisan B, apa tadi irisan angka yang sama ya? Ini kita ke irisan dulu, berarti A irisan B. Itu saya tulis di bawah ya. A irisan B. A irisan B sama dengan, kita
kita lihat A irisan B angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Ada angka 1, oh maaf, nggak ada angka 1 ya, angka 2, kemudian angka 5. Angka 2 dan 5. Oke, 2, kemudian 5. Min C, terakhir baru min C. Jadi kita fokus ke, setelah dijawab yang atas, baru kita fokus ke yang bawah. Kita kurangi dengan C. Sama dengan hasil 25, kita min C. Berarti 2 dan 5 ini, tadi min itu adalah selisih ya. Yang ada di sini 2 dan 5 yang bukan milik C. Kita balik lagi ke pengertian tadi, selisih himpunan yang beranggotakan elemen milik A yang bukan milik B. Oke, berarti 2 dan 5, 1 dan 8. Berarti jawabannya tetap 2 dan 5. Karena memang di sini tidak memiliki angka yang sama. Jadi jawabannya tetap 2 dan 5. Oke, kemudian pertanyaan kedua adalah B union C. Pertanyaan kedua, B union C. Saya sebut ke bawah B union C. Ini di bawah dulu ya biar kelihatan jelas ini hasilnya. Kemudian B union C. Kita berarti menggabungkan antara himpunan B dan himpunan C di sini. Himpunan B ada angka 1, angka 2, angka 3, kemudian langsung 5 dan 8 ya. Karena di C ada 1, 8. Ini jadi 1 di sini juga termaksud. Oke, selesai. Kemudian ada tanda lagi di sini, tanda pelengkap. Tanda pelengkapnya. Oke, berarti kalau bicara pelengkap, kita balik lagi ke semesta. Jadi kalian harus perhatikan semestanya. Hasil dari B union C, kita fokus ke sini B union C. Udah ketemu hasilnya 1, 3, 5, 8. Kemudian kita balik ke semesta. Jadi yang ada di sini. Selain yang ada di sini, berarti itu adalah hasilnya. Pelengkap dari B union C. Ini 1, 2, 3 ini ada, berarti di sini kita tulis dengan angka 4 ya. Selain yang ada di sini 4, kemudian angka 6 dan 7. 4, 6 dan 7 ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir baru bisa menjawab setelah ketemu hasil B union C komplement, baru kita iriskan dengan himpunan A, irisan A. Berarti setelah ketemu ini 4, 6, 7, kita lihat lagi ke himpunan A. Oh, himpunan A itu anggotanya ada 2, 5, 7, 8. Kita bandingkan ke 4 dan 7. Irisan itu tadi apa? Ini adalah angka yang sama ya. Berarti angka yang sama adalah angka 7. Jadi mereka memiliki angka 7. Oke, selesai di sini. Ini adalah contohnya. Kemudian diagram V-nya gimana? Oke, karena di soal ini ada 3, berarti kita buat lingkarannya juga 3. Kita buat 3 lingkaran. Nah, setelah lingkaran kita buat, ingat fokusnya kemana? Ke soal, bukan ke jawaban ya. Ke soal. Kita fokus ke soal. Novil sebentar. Novil. Nah, kita lihat, perhatikan ke himpunan A dan B. Apakah ada angka yang sama? Oke, ternyata ada angka 2. Ada angka 2, ada angka 5. Kemudian yang C. Yang C, oh ternyata ada angka 1, tapi dia samanya di himpunan B, bukan di himpunan A ya. Himpunan B 1, 1. Oh, himpunan A juga ada angka 8 ternyata. Berarti ada angka 8. Irisannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini deh. Kemudian kita isi dengan angka-angka. Kita buat dulu kotaknya. Format Novil. Kita tulis di sini tadi yang sama antara A dan B adalah 2. Angka 2. Ini angka 2. Sini ya.
angka 2 dan angka berapa tadi itu? 2 dan 5. Yang sama adalah 2 dan 5. Kemudian sisanya yang belum disebut antara himpunan A adalah angka 7, juga angka 8. Kemudian himpunan B yang belum disebut berarti angka 1. Oh ya, 1 milik C juga ya. Oke, jangan dulu deh satunya. 2, 3, 3 berarti di sini 3, angka 3. 1 berarti dia ada di irisan sini ya. Ini juga milik B dan C. Ini berarti angka 1. Angka 1. Belum mana? Angka 8 di sini 8. Ini adalah angka 8. Angka 8. 2 mana? Nah, ini berarti tinggal kalian tandai ada A, B, dan C. Semestanya, adakah angka yang belum disebutkan? 1, 2, 3, oh angka 4. Berarti di luar adalah semesta. Kita buat yang belum disebutkan di setiap anggota himpunan. Sisanya adalah angka 4. Angka 4. Ini kita tandai dengan S. Ini A, maaf. Ini A. Kecilan. Kemudian yang ini B. Satu lagi yang di bawah adalah C. Nah, C. Satu lagi kita bikin untuk yang S. Semesta di sini ya. Kita bikin ini S. Untuk semestanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada saat bikin diagram, ini kalian fokus, saya ulangi lagi, ini kalian fokusnya kepada soal. Kemudian perhatikan apakah ada angka yang sama di setiap anggota himpunan ini. Ada A, B, dan C. Ternyata A dan B sama, kemudian B dan C juga sama. Jadi lingkarannya seperti ini. Dan perhatikan lagi angka-angkanya. Oh, di sini angka 1 ternyata sama-sama milik B dan C. Berarti dia beririsan antara lingkaran B dan C. Di sini angka 1. Jadi sisanya yang tidak sebutkan dia ada di B, ini juga sama di A ada 7 dan 8. Ini di C ada angka 8. Oke, berarti daerah arsiran untuk pertanyaan 1, 2, 5 ada di sini 2 dan 5. Jadi berpotongan dengan himpunan A dan B. Kemudian jawaban berikutnya, oh ya ini 8 ya. 8 juga sama dengan A, berarti angka 8 ada di sini posisinya. A 8. Nah, di sini hanya angka 7 saja. Nah, angka 8 ini sama-sama milik A dan juga milik C. Berarti yang diarsir adalah yang 7 saja, yang ini yang diarsir. Oke, semoga membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal latihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.